siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita boleh dipertemukan kembali lewat doa pagi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami kembalikan ke hadapan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau sungguh baik buat kami. Kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Urapi setiap kami, agar setiap firman yang kami akan baca dan renungkan bersama, boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 11. Berbunyi demikian. Segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang. Tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam. Lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar. Dan dalam putarannya, angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru. Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Bacaan kedua, Markus 10 ayat 17 sampai 22. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?"
Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 59 ayat 1 sampai 8. Hambatan mujizat. Mujizat adalah perkara ilahi yang hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Mulai dari pengampunan dosa, kesembuhan, terobosan keuangan, pemulihan keluarga, dan masih banyak lainnya. Tuhan adalah sang pembuat mujizat itu sendiri, dan kita manusia adalah target dari mujizat itu. Tetapi perhatikan beberapa hal yang dapat menghambat terjadinya mujizat dalam hidup kita. Yang pertama, dosa dan kejahatan. Jangan tinggal dalam dosa dengan terus-menerus membiasakan hidup dalam dosa. Bertobatlah, tinggalkan segala kebiasaan dosa itu, sebab semuanya itu menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan. Hiduplah dalam kekudusan, sebab ini menjadi prasyarat mujizat terjadi. Yang kedua, tidak menjadi pelaku firman. Seringkali Tuhan memilihkan jalan yang harus kita lewati untuk menemui mujizatnya adalah dengan memberikan tuntunan lewat firman-Nya. Bagian kita adalah melangkah sesuai tuntunannya itu. Dengan kata lain, kita harus menjadi pelaku firman, sebab mujizat hanya ada di jalan Tuhan, dan jalan Tuhan dapat kita lalui ketika kita melangkah sesuai dengan tuntunan firman-Nya. Yang ketiga, meragukan Tuhan. Keraguan atau bimbang membuat kita tidak meraih apa-apa. Melangkah dengan iman, maka yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Tuhan. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Bapa.
Kiranya Engkau memampukan kami untuk dapat mengerti dan melakukan firman yang kami sudah dengar dan renungkan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa Surgawi, saat ini kami akan berdoa untuk yang berulang tahun, Ibu Olivia Ramli, Bapak Petrus Uti, Dewi Yuliani, Yulia Yuanita, Kensi Arsenio Wongso, Rosevin Arta, Clara Stefani, Ibu Siane Rahman, Nicholas Pramana, serta jemaat yang tidak tersebutkan. Semoga dengan bertambahnya umur, bertambah pula iman yang kuat. Berilah selalu kesehatan, sukacita dalam menjalankan usahanya, pendidikannya, dan boleh selalu menjadi berkat dan terang bagi sesama. Kami juga berdoa untuk yang sakit, Bapak Yusuf Aceng, Ibu Lina Nur Cahyani, Ibu Yani. Tuhan, berilah kekuatan dan kesabaran dalam masa pemulihan sakitnya. Tuhan mau jamah dan sembuhkan sakitnya. Tuhan juga mau beri kesehatan dan kekuatan kepada yang menjaganya. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GKI Sudirman. Tuhan berkatilah Bapak Pendeta Yosafat dan keluarga, serta majelis, komisi, serta jemaat GKI Sudirman. Berilah sukacita dan kesehatan dalam menjalankan tugas dan boleh selalu menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jangan